Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya kurang pas kalau tidak ada hormat-hormatnya nih Pak. Apalagi saya yang baru ya, kata Bu Novi nggak usah katanya. Baik, Pak Menteri dan Pak Rahmat, semua sahabat yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Sumail Abdullah, saya ulangi kembali Pak biar tidak salah sebut. Biasanya Ismail, nama saya Sumail. Saya dari Dapil Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso. Ya, Jawa Timur paling ujung. Barusan saya melihat-lihat Pak, dari uraian tentang kerja-kerja prioritas di Kementerian PUPR. Saya belum melihat nampaknya ada 3 kabupaten yang menjadi dapil saya itu menjadi prioritas. Barangkali karena tidak ada saya. Mudah-mudahan dengan adanya saya ini nanti kemudian bisa menjadi hal yang juga diperhatikan. Yang pertama Pak, yang menjadi catatan saya kaitannya dengan penataan kawasan strategis. Di Banyuwangi dan berbatasan dengan Bondowoso itu ada namanya Gunung Ijen dan ada dikenal di situ kawahnya ada satu api yang hanya ada 2 di dunia, Blue Fire namanya. Mudah-mudahan nanti kawan-kawan bisa jalan-jalan ke sana lah Pak. Maksud saya apa? Infrastruktur di sana masih sangat minim. Nah, sementara prioritas kita juga untuk memacu pariwisata yang bisa mendatangkan devisa antara Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso. Ini mohon menjadi atensi nanti Pak Menteri dan segenap jajaran. Berikutnya yang kedua, tentang pembangunan Trans Jawa, jalan tol, yang kami dengar saat ini berhenti sampai Probolinggo, tertunda, bisa dimaklumi karena ada pandemi COVID. Kita berharap bahwa COVID ini segera berakhir dan seluruhnya bisa berlangsung dengan normal. Namun demikian di ujung Pak, di antara Situbondo dan Banyuwangi, ini cerita lokal lah karena teman-teman tadi sudah banyak mengulas yang panjang-panjang kaitannya dengan program yang sifatnya nasional. Ada reaksi dari masyarakat karena lintasan jalan tol itu melewati jalan sawah-sawah yang produktif, utamanya di Kecamatan Wonosorjo. Padahal di atasnya, Bapak Ibu sekalian, itu ada tanah yang kategori tanah kering yang hanya bisa ditanami 1 kali semusim. Nah, kenapa tidak dilewatkan di situ saja? Itu yang diminta oleh masyarakat. Apalagi tadi sudah kita dengar bersama bahwa kita bakal mencetak sawah-sawah baru di Kalimantan. Kenapa kita tidak jaga juga yang sudah ada dan produktif ini, sehingga tidak kemudian mematikan mata pencaharian masyarakat yang ada di sekitarnya. Pembangunan seyogyanya memang harus berdampak kepada masyarakat sebesar-besar untuk kemakmuran dan kebahagiaan. Tetapi ketika ini mengganggu, maka saya kira ini perlu dikaji ulang. Juga kaitannya dengan keberadaan Waduk Bajul Mati Pak yang sudah beroperasi, kurang lebih itu 10 juta, debitnya itu 10 juta meter kubik. Namun demikian harapan yang tadinya dicanangkan bisa mengairi kurang lebih 1.800 hektar sawah itu tidak berjalan dengan baik karena saluran-saluran irigasinya itu tidak memadai. Ya, harapan masyarakat di sana juga ini sebenarnya salah planning barangkali. Seharusnya bendungannya naik ke atas lagi. Begitu naik ke atas lagi, maka yang bisa diairi lahan-lahan kering itu tadi yang saya sebutkan. Tetapi hari ini yang diairi justru yang memang sudah ada terbentuk sawah dan tidak optimal lagi. Dan bila hujan, Bapak Ibu sekalian, itu ada luapan-luapan yang di sekitar hutan baluran ya, sehingga sangat mengganggu, banyak sekali antrian mobil, bahkan ada yang kecelakaan tempo hari ini, agar dibikinkan saluran-saluran baru sehingga kemudian juga tidak mengganggu kelancaran transportasi di sana. Yang berikutnya, yang ketiga atau yang terakhir, Pak Menteri, kalau kita lihat dari Jakarta sampai ujung Banyuwangi, konsentrasi pembangunan kita itu ada di wilayah jalur utara.
sementara yang selatan ini tertinggalkan, sehingga ada disparitas, ada jurang, ada kesenjangan, baik distribusi barang maupun distribusi orang, dan ketika terjadi kesenjangan tentu akan ada kantong-kantong kemiskinan. Saya apresiasi terhadap pembangunan yang sudah dilakukan, akan tetapi barangkali perlu keseimbangan antara selatan dan utara. Saya sebut saja antara Banyuwangi dengan Jember. Itu melalui jalan yang berliku, ada Gunung Raung, banyak sekali kecelakaan di situ, Bapak Ibu sekalian, ya, karena jalannya berkelok-kelok, mungkin hampir sama dengan kelok yang ada di Sumatera itu. Ya. Ini secepatnya karena permintaan dari sebagian besar masyarakat dan pemerintah daerah agar ini disampaikan kepada Pak Menteri. Demikian kira-kira Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan saya bisa banyak membantu di sini kaitannya dengan penguatan program nasional maupun kebutuhan-kebutuhan yang ada di file saya. Makasih Pak Ketua yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.